Pertanyaan dari seorang hamba Allah, apakah setiap manusia itu wajib masuk Islam? Jika iya, lalu bagaimana dengan ayat yang menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yaitu firman Allah, La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Kemudian apakah orang-orang kafir nanti akan disiksa karena kekafirannya saja atau karena kekafiran dan konsekuensi yang lain sebagai hamba Allah? Maksudnya apakah dia akan disiksa karena dia tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban seorang muslim? Masuk ke dalam agama Islam ini sebuah kewajiban. Ya, sesuatu yang wajib bagi seluruh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Allah SWT tidak menerima agama apapun selain agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Masuk ke dalam agama Islam ini merupakan kewajiban. Dia adalah syarat untuk masuk ke dalam surga. Dan hukumnya adalah wajib masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, Illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian dia tidak masuk dan tidak mengikuti apa yang aku bawa, dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kemudian dia meninggal dunia, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Berarti wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun firman Allah, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, betul. Kita tidak bisa memaksa orang lain, tapi kita mendakwai. Dan lain antara mendakwai dengan memaksa. Memaksa beda dengan mendakwai. Kita mendakwai, kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, ya hidayah di tangan Allah. Ya. Dan Allah mengatakan setelahnya, Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas suatu petunjuk ini dari kesesatan. Artinya Islam itu sudah jelas kelebihan dan keistimewaannya, keutamaannya, sehingga tidak perlu orang dipaksa sebenarnya. Orang kalau melihat sesuatu yang menguntungkan dia, nggak usah dipaksa, dia akan melakukan itu. Nah, Islam itu di dalamnya ada petunjuk dari Allah SWT, di dalamnya ada nur, ada cahaya, sehingga seharusnya mereka masuk dengan sendirinya, karena yang mengambil faedah, yang beruntung ya dia sendiri. Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Itu untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk faedah dirinya sendiri. Sehingga tidak perlu dipaksa. Islam ini agama yang indah, agama yang penuh dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun pertanyaan yang kedua tentang orang kafir, apakah nanti akan disiksa dengan kekafirannya saja atau termasuk di antaranya konsekuensi sebagai seorang hamba Allah? Ini ada khilaf di antara para ulama, dan guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menguatkan bahwasanya dia akan disiksa dengan kekafirannya, dan karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah. Disiksa karena dia tidak sholat, disiksa karena dia tidak puasa, disiksa karena dia tidak membayar zakat misalnya. Jadi dia disiksa karena kekufurannya dan karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi. Wallahu ta'ala a'lam.